Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman petugas Puskesmas, Paskes, Bidan Praktek Mandiri se-Provinsi Kepulauan Riau. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana bahwa saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tutorial pengisian laporan alat kontrasepsi di Puskesmas, Paskes, Bidan Praktek Mandiri di Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama sebelum melakukan pengisian daripada laporan penggunaan Alkon, Bapak dan Ibu kami mengharapkan membuka melalui Google, baik itu Firefox maupun yang ada di Google Chrome. Kemudian Bapak dan Ibu menuliskan URL dengan alamat https from.glink/YPS-9QED-TFKDHKDS5. Nah, alamat yang ada di sini ini tolong dimasukkan ke dalam HTTPS ini, yang di sini, baik yang ada di Firefox maupun yang ada di Google Chrome. Tulis alamat URL. Setelah menulis alamat URL tadi, maka akan muncul format laporan kondisi alat kontrasepsi yang ada di Puskesmas. Laporan kondisi alat kontrasepsi yang ada di Puskesmas ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah laporan Alkon PKM Bidan Mandiri. Di situ yang penting adalah kami mohon dengan sangat menuliskan nama daripada Puskesmas, Paskes ataupun Bidan Praktek Mandiri. Jadi di sini hukumnya wajib untuk diisi. Setiap yang ada tanda bintang merah itu adalah menandakan bahwa kita harus mengisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan bisa melanjutkan ke bagian 2 dan seterusnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu petugas Puskesmas, Paskes itu mengisi nama, kemudian alamat, ya kan, juga kabupaten di mana tempat bekerja. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mencantumkan alamat email. Nah, di alamat email ini apabila Bapak dan Ibu menulis yang benar, itu nanti laporan yang dikirim ke provinsi itu akan difeedbackkan, akan dikirim ulang
sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat di dalam laporan. Di sini memang tidak ada tanda bintang merah. Saya khawatir kalau seandainya Bapak dan Ibu itu tidak ada alamat email. Tapi kami sangat mengharapkan perkenan sekali untuk Bapak dan Ibu yang ada di Puskesmas itu membuatkan alamat email, karena nanti hasil daripada laporan yang Ibu buat itu akan masuk ke dalam alamat email. Jadi nanti tolong dilihat ke alamat email yang ada di Ibu, itu ada balasan dari yang dilaporkan. Selanjutnya mengetik nomor handphone. Nah, di sini diketik nomor handphone, ini ada tanda bintang merah, berarti ini adalah wajib untuk diisi. Ya. Jadi nanti ini sesuai dengan nomor handphone yang ada. Kemudian berikutnya itu adalah bulan laporan Alkon. Maksudnya bulan laporan Alkon itu adalah kita mengharapkan mengisi mulai dari bulan Januari dan seterusnya sampai dengan Desember di tahun 2020. Fungsi daripada kita membuat laporan dari Januari sampai dengan Desember itu akan kami pantau. Pertama adalah mata rantai pasok daripada Alkon itu sendiri, dan yang kedua kami akan memantau apakah Alkon yang ada di masing-masing Paskes itu masa kadaluarsa. Mudah-mudahan kadaluarsanya itu masih cukup lama. Nah, tapi kalau sudah mendekati, nah ini mungkin yang perlu kami lakukan koordinasi kepada Bapak dan Ibu yang ada di OPDKB Kabupaten Kota untuk segera melakukan apakah itu distribusi dinamis antar wilayah, maksudnya antar kecamatan, antar puskesmas yang ada di masing-masing kabupaten. Jangan sampai Alkon yang ada di puskesmas itu tidak tersalurkan atau tidak digunakan, sementara di tempat-tempat Paskes yang lain itu sudah menjadikan kekosongan atau membutuhkan. Nah, ini yang mungkin nanti kami akan membantu teman-teman di OPDKB untuk memberikan informasi bahwa salah satu di Paskes atau puskesmas maupun di praktek bidan mandiri itu ada Alkon yang sudah mendekati masa kadaluarsa. Ya, jadi nanti ini kami mohon dibuatkan laporan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti memilih. Jadi diklik pada lambang ini adalah nanti akan menunjukkan mulai dari bulan 1, kemudian bulan 2 dan bulan 12 ya, Desember. Setelah Bapak dan Ibu mengisi bulan laporan, maka dilanjutkan dengan menentukan jenis Alkon yang dilaporkan. Nah, di sini ada 5 jenis Alkon, tidak bisa dipilih sekaligus. Ya, jadi dipilih salah satu. Pertama IUD, kemudian implan, kemudian suntikan, pil, kondom. Tetapi mengisi ini setelah satu-satu selesai. Jadi pertama adalah memilih IUD, kemudian berlanjut terus sampai dengan ke bagian ketiga. Kemudian balik lagi mengisi ke implan. Kemudian setelah selesai implan baru balik lagi ke suntik. Kemudian baru ke pil dan terakhir di kondom. Kami mengharapkan kelima-lima jenis alat kontrasepsi ini dilaporkan. Apabila di situ kosong, artinya ada kemungkinan bahwa stok Alkon yang ada di tempat Bapak dan Ibu itu tidak ada. Nah, ini yang perlu kami
sama-sama dengan OPD untuk melakukan pemantauan, ya. Jadi tetap dilaporkan walaupun kondisinya tidak ada sama sekali. Baik, setelah kita selesai di bagian pertama, kita masuk ke bagian lembar kedua. Nah, di sini kami mencantumkan sisa alkon bulan lalu. Nah, di sini kami menetapkan dengan menentukan menulis angka, ya. Jadi di sini berapa jumlah alkon yang ada bulan lalu, diisi dengan angka, bukan dengan huruf, ya. Jadi angka 1, 2, 3, misalnya alkon di tempat Bapak Ibu di bulan Januari itu ada 10, ya kan. 10, mungkin yang pertama adalah kita pilih tadi Ayudi, berarti sisa alkon bulan lalu untuk alkon Ayudi itu ada 10, ya. Nah, kemudian 10 dari alkon Ayudi tersebut itu kapan kadaluarsa dari Ayudi. Ya, di sini kami mengharapkan ditulis kadaluarsanya, apa yang kami sampaikan tadi, bahwa salah satunya apabila masa kadaluarsa alkon itu sudah mendekati, nanti kami akan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di OPDKB Kabupaten Kota untuk menginformasikan segera melakukan distribusi dinamis antar kecamatan atau antar puskesmas dan antar bidan praktek mandiri. Di sini kami buatkan memang ada 2, maksudnya sisa alkon. Di sini ada sisa alkon 2 bulan lalu, karena kami dapat laporan bahwa masing-masing alkon, baik Ayudi, implan, kondom dan sebagainya, itu bervariasi masa kadaluarsa alkon dan juga jumlahnya juga berbeda. Nah, nanti aplikasi ini akan menjumlahkan berapa jumlah sisa alkon di bulan lalu. Nggak usah dihitung, tetapi cukup mengisi, ya. Semuanya kalau memang tidak ada, nah ini kami tidak memberikan tanda bintang, artinya kami mohon diketik angka 0, ya, jangan huruf, jadi angka 0. Dan juga kalau seandainya tidak ada, berarti dikosongkan saja masa kadaluarsa alkon yang nomor 2-nya, dan seterusnya sampai ke sisa alkon yang ketiga, apakah masih ada di bulan lalu, kemudian berapa jumlahnya, kemudian kapan masa kadaluarsa alkon di jenis yang ketiga bulan lalu. Maksudnya Ayudi, mungkin Ayudi itu ada yang kadaluarsanya bulan 12 2021, kemudian ada 3 di tahun 2022, kemudian mungkin ada 1 ataupun mungkin tahun 2024, misal, ya. Ini misal. Jadi silakan diisi dengan kesesuaian apa yang ada di tempat Bapak Ibu kerja. Kemudian pada alkon diterima bulan ini, nah ini itu adalah berapa yang kita terima. Kalau tidak ada, nah ini kami mohon itu diketik dengan angka, ya, angka 0. Jadi jangan sekali-sekali lagi kami harapkan jangan angka, jangan huruf, ya, tapi angka. Dan juga di sini kami membebaskan tidak ada tanda bintang. Berarti kalau seandainya tidak ada, nah ini dikosongkan saja, tidak perlu diisi, ya. Tapi kalau ada, nah kami mohon untuk kadaluarsa alkon yang diterima bulan ini tolong diisi. Kapan kadaluarsa alkon itu? Apakah sama dengan alkon yang diterima bulan lalu, ya kan, sisa bulan lalu. Nah ini akan kami pantau. Setelah itu kita masuk ke bagian yang ketiga.
Nah, di bagian ketiga ini seperti Ayudi, apakah dikeluarkan ke peserta KB baru? Misal Bapak dan Ibu membuat laporan bulan Januari, itu ada alkon yang ada di masing-masing puskesmas, paskes atau bidan praktek mandiri itu dikeluarkan bulan Januari itu berapa? Misal ke peserta KB baru 1. Nah, kemudian kalau ada juga yang ke peserta KB ulang diisi juga. Kalau tidak ada, itu diketik angka 0. Ya, sekali lagi kami mohon diketik dengan angka 0, jangan menulis huruf. Kalau salah huruf, kadang-kadang kan kita lupa ya kan, antara 0 dengan O. Nah, itu dia tidak bisa dilanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kami memberikan contoh hasil daripada lembar laporan kontrasepsi tahun 2020 yang dilaporkan oleh Puskesmas Sungai Pinang dengan memberikan alamat email maya10.elvira@gmail.com. Nah, kalau Puskesmas Sungai Pinang memberikan alamat email, kami mohon dicek pada email masing-masing dan lembar laporan ini akan masuk ke email Bapak dan Ibu sekalian dengan nomor handphone, kemudian bulan laporan. Nah, ini berarti Puskesmas Sungai Pinang yang saya ambil contoh itu memberikan laporan untuk bulan 5 ya. Hati-hati, berarti ini bulan 5 pada tanggal 16 tahun 2020. Nah, jenis alkon yang dilaporkan itu adalah implan. Nah, di sini saya terima kasih, tapi ini kayaknya masa kadaluarsa alkon bulan lalu ini sama saja, ya kan? Pada bulan tanggal 6 bulan 1 2021. Apabila ini tanggalnya sama, cukup sebetulnya hanya menulis 224, tidak perlu dirinci. Tapi kalau dirinci begini, seharusnya di sini adalah terjadi perbedaan masa kadaluarsanya. Mungkin di tahun 2021, mungkin ini di tahun 2023, ini mungkin di tahun 2024. Nah, jadi sekali lagi kami mohon perhatian bahwa kalau dia masa kadaluarsanya itu sama, cukup memberikan jumlahnya saja, ya kan? Kalau seperti ini seharusnya sisa alkon bulan lalu itu adalah 224 dengan masa kadaluarsa alkon pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2021 ya. Nah, ini sudah benar ya kan, alkon diterima bulan ini tidak ada, berarti kosong, kadaluarsanya berarti tidak ada. Nah, kemudian dari 224 implan yang ada itu dikeluarkan ke peserta KB baru sebanyak ke peserta 1 orang. Kemudian ke peserta ulang ada 2 orang dan ganti cara kosong. Nah, jumlah yang dikeluarkan bulan ini berarti kan 1 ditambah 2 itu ada 3. Nah, kalau 3 yang kita keluarkan otomatis berarti dari jumlah bulan lalu dan ditambah dengan bulan ini apabila kosong, maka sisa bulan ini adalah sebanyak 221. Nah, ini kami sudah program, jadi ini akan dihitung secara mesin. Jadi tidak dihitung manual. Apapun yang Bapak Ibu isi, dia akan menghitung secara otomatis. Oke, saya ambil contoh lagi untuk Puskesmas Topaya. Nah, di sini juga ada mengirimkan email girimulandari@gmail.com.
ya kan? Nah, ini memberikan laporan dimulai pada bulan Januari, jadi tanggal 1 bulan Januari tahun 2020, dan jenis alkohol yang dilaporkan IUD. Nah, di sini udah betul ya kan, sisa alkohol bulan lalu IUD sebanyak 56. Kemudian masa kadaluarsanya itu adalah di tahun 2025, masih lama. Nah, alkohol diterima bulan ini kosong. Nah, kadaluarsa alkohol bulan ini sebetulnya ini tidak perlu diisi, kosongkan saja, ya. Kemudian dari 56 IUD yang ada itu dikeluarkan ke peserta KB baru sebanyak 1 orang. Peserta ulang tidak ada, peserta ganti cara juga kosong. Nah, maka jumlah yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2020 yaitu sebanyak 1 orang, sehingga sisa dari alkohol IUD yang ada di Puskesmas Pepaya itu sebanyak 55 IUD. Itu yang masih ada dengan masa kadaluarsa berarti di tahun 2025. Nah, setelah mengisi sampai dengan peserta yang terakhir, kita kembali lagi ke bagian pertama, ya. Jadi kembali lagi ke halaman utama, diisi seperti awal, membuat laporan tetapi memilih jenis alkohol yang berbeda. Jika yang pertama dipilih laporan alkohol IUD, maka selanjutnya dipilih laporan jenis alkohol implan dan seterusnya. Yang kedua, laporan ini salah satu yang kami butuhkan dalam rangka menghitung persediaan alkohol di provinsi maupun di kabupaten kota, sehingga memang betul-betul akan kami jaga dan akan kami kawal setiap puskesmas maupun di paskes maupun di bidan praktek mandiri. Nah, itu tetap ada ketersediaan alat kontrasepsi. Baik, mulai saat ini marilah kita menyampaikan laporan sesuai dengan yang ada di masing-masing paskes, puskesmas, bidan praktek mandiri secara rutin setiap bulannya. Hal ini untuk kepentingan kita semua dalam rangka mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kekosongan dan bahkan tidak tersedianya alkohol di paskes, puskesmas, bidan praktek mandiri dalam rangka menjaga stabilitas rantai pasok alat kontrasepsi. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tetapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita yang sangat mulia ini adalah membantu masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai untuk berbuat sesuatu untuk mencapai masa depan masyarakat Kepri yang berkualitas. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.